Jadi langsung saja kita akan menyaksikan pertandingan antara dua tim Geek Fam dan juga Immortal Legends. Oke. Land of Dawn sesaat lagi akan menjadi saksi lewat pertandingan kedua tim ini. Jadi MPL Arena semangatnya dulu dong dari MPL Arena. Yap, sudah mulai ditepokin semua benda yang mereka punya ya. Semuanya memang ditepokin, jadi langsung aja nih dia. Let's go. Oke, kalau kita ngeliat kayak gini ya dari Geek, mereka punya early yang cukup kuat. Ada Lilia, hero yang terkenal dengan first blood-nya. Ada Julian, di level yang ketiga udah bisa mengeluarkan ultimate. Jadi mungkin dari Immort, mereka harus lebih berhati-hati untuk early-nya, terutama di area mid lane nih. Tas dengan Lunox-nya memang punya escape skills, tapi itu mereka di level yang keempat. Yap, dan ada yang mengendap-endap perlahan tapi pasti. Coba lihat, Dreams-nya hadir, menarik dengan Iron Hook. Baloiski harus pulang. Yes, pulang mundur, tapi itu adalah satu retribution yang dipaksakan untuk dipakai ya. Dan kalau sampai Jana Cutie didapetin untuk Little Wanderer-nya, otomatis dia udah sangat-sangat dekat sekali dengan level 3. Dan Jana Kitty berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya. Ya betul, nggak ada kontestasi sama sekali untuk seorang Sutsujin kali ini. Dia bisa ngedapetin orange buff-nya dengan lega, tapi memang ada beberapa waktu yang harus dibuang oleh seorang Baloiski. Terkenal memang dengan permainan yang agresif untuk Baloiski sendiri, tapi sejauh ini Iron Hook dari seorang Dreams bisa dihindarkan. Dua pemain dari masing-masing tim berjaga-jaga di area gold lane. Kaget ya? Ngeri tuh lo kena soalnya. Itu adalah sebuah predict move yang sangat-sangat plot twist sekali tadi. Mungkin berharap untuk one-one-nya lompat ke area depan, dan sekarang ada freeze lane yang memang dilakukan oleh anak-anak dari Boss Legends, di mana untuk kaderanya harus menanti kehadiran dari Baloiski agar dia bisa maju sedikit ke bagian depan dan mendapatkan satu wave minion. Tapi pertempuran sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Udah ada swallow langsung dikeluarkan begitu saja, dan juga Sutsujin langsung ditarik. Ada flicker ke bagian belakang, dan first blood pun tercipta untuk Lover. First Blood dengan 3 pemain dari Immortal Legends kali, tapi Clover masih bisa memberikan satu tembakan untuk menambahkan damage ke arah Kadera. Dan kalau kita lihat tadi, berapa agak deg-degan dengan satu Iron Hook, lepas outlet-nya nih hampir aja kebuang, tapi untungnya masih dalam jangkauan seorang Sutsujin. Dan tadi kita bergeser ke arah Turtle, Pak Pulung. Oke, Dlar sudah ada di area tersebut. Dlar mengendap-endap, mempertahankan dulu dari stack yang dia miliki, tapi langsung diserang habis-habisan dengan chain energy yang dimiliki juga oleh pemain dari K-Pop, di mana untuk Jana Kitty yang namun kali ini udah ada menjaga dan juga ada naik yang udah langsung dikeluarkan begitu saja, tapi Turtle menjadi milik dari K-Pop. Jana Kitty berhasil dengan retribution ya. Wah, dapat Baloiski, dapat Turtle juga. Immortal Legends sedang diambang keuntungan kali ini. Alzura bisa nge-clear wave-nya karena cepat, dengan sangat amat cepat, tapi begitu juga dari seorang Tas. Dan ini dia untuk emblemnya. Yes, dari emblemnya sendiri juga ini ada Concussive Blast ya yang dipakai oleh Baloiski, dan ini riset yang bagus banget dilakukan oleh Immortal Legends. Mereka berhasil untuk agak sedikit mencegah agar Jana Cutie gak leveling up terlalu cepat juga dengan Mystery Shop dan juga penetration movement speed yang diamankan oleh Jana Cutie. Dan untuk link-nya physical attack, penetration, dan juga dia naikin 2 physical attack loh. Jadi movementnya cuma 1. Karena memang kan pergerakannya didukung dengan adanya Fix Voice juga, jadi dia udah punya mobilitas. Fokus banget akan tambahan damage yang dimiliki. Dan of the tadi barusan kita keluarkan ataupun kita lihat juga telah keluar dari tubuh Lunox. Kadera di bagian atas, seorang kiri, ada Clover yang tepat berada di depannya. Bisakah dia melepaskan weakness point, mengeluarkan swallow pad-nya, tapi ada tactical reposition. Ya lumayan susah ya untuk memecahkan weakness point, apalagi kalau berhadapan dengan Beatrix. Masih punya skill ngedash-nya, tapi kali ini pergerakan dari seorang Geek Fam mengejar satu pemain itu seorang Dreams. Masih bisa melarikan diri, tapi mungkin ini bakal menjadi satu fight yang cukup intens. Dreams gagal menarik Baloiski dengan Iron Hook-nya. Cukup santai permainan di game yang pertama ini Om ya. Yes, tenang semuanya, apalagi kan gold laner kan di sini yang butuh untuk melakukan farmingan Kadera dan juga dari Beatrix-nya. Jadi fokus kita utamanya akan ada di atas, di area dari gold lane, dan explainer-nya hanya akan memberikan waktu yang sangat-sangat cukup untuk kedua-duanya. Kaget kita, ada satu flicker tadi sepertinya, di mana charge-nya mungkin tidak akan dipaksakan. Karena seandainya tadi ada charge, ada efek stun yang diberikan, dan mungkin akan ada sebuah inisiasi tambahan yang akan dilakukan oleh pemain Geek Fam lainnya. Luke udah punya enchanted talisman. Itu agak digertak ya sama Baloiski, nggak cuma player yang tergertak, kayaknya kita juga agak kaget dengan flicker yang dibuka. Tapi Turtle udah mulai slow, masih ada pergerakan ke area purple buff dari seorang Dream mencoba untuk memberikan gangguan, tapi Kadera juga mulai datang, dan weakness point possible banget untuk bisa dipecahkan. Kali ini nggak butuh ternyata, karena masih ada satu Losit nomor 12 jaga on point, tapi Kadera masih bisa mendapatkan eliminasi ditukar dengan adanya Turtle. Oke, miskalkulasi tadi sepertinya, namun untuk kali ini dengan adanya satu crossbow tank, dia pun masih sempat untuk memberikan sebuah
kill langsung menuju ke arah dari Franco. Namun untuk kali ini ada orange buff yang sepertinya mengendap-endap pemain EVOS Legends berhasil mendapatkan. Nah, ini bakal jadi satu keuntungan penculikan yang terjadi ya. Tapi dari Geekfam pastinya nggak akan tinggal diam. Kali ini mereka akan menunggu momentum yang bisa diciptakan. Apalagi dengan Genius One yang diamankan oleh seorang Janakit. Baloiski, Janakit dan juga Elzura udah mulai mendekat. Tertahan di sana. Clover dengan headshot-nya yang hilang dalam sekejap mata. Menjadi eliminasi pertama. Tapi tarikan dari seorang Riz mungkin bisa mengubah segalanya. Karena Elzura pun tertangkap digigit di sana. Dan hilang bersama outer turret dari EVOS Legends. Wow, game sense yang begitu baik barusan, insting yang begitu indah dilakukan dan dipertontonkan oleh Dreamsom. Yes, tapi sayangnya yang tertukarkan ini mid laner dengan gold laner. Ya. Jadi sebenarnya masih cukup rugi juga, apalagi 1-1 dari Kadira yang kita tahu powerful banget ketika ada impact besar yang bakal dilakukan oleh Geekfam. EVOS harus jauh lebih berhati-hati lagi walaupun ada pertukaran yang terjadi. Player head to head, by head and shoulder antara Elzura dan juga Tas. Masing-masing mid laner yang mengisi dari tim yang berlaga sekarang. Itu asisnya Elzura 20 ya. Banyak banget tuh. 20 berbanding 8. Iya, cukup banyak. Berarti dia cukup aktif untuk memang melakukan roaming. Seperti yang kita lihat tadi, dia ada di atas juga. Yep. Untuk backupan, untuk bisa dapetin pemain EVOS Legends. Mereka berotasi langsung bertiga untuk Ya. emang fix jalan agar, terus ya. agar bisa dapat. Agar bisa dapat, jadi nggak ragu-ragu lagi. Mereka bisa kalau emang dapat ya untung, kalau kagak ya udah rugi Ya. banget. Dan satu lagi dari Geekfam ya. Kenapa mungkin dari Elzura bisa begini? Karena lihat, Elzura langsung clear minion cepat tengah. Dia langsung jalan dengan Baloiski. Dia ninggalin lane-nya, apapun yang terjadi, satu sisi harus bisa di backup. Ya, apalagi dia ngebawa Lilia ya. Kita tahu sendiri damage burst-nya udah lumayan berasa sakit dengan Angry Gloom-nya. Dan mungkin ini ngebuat dari segi KDA-nya bakal tinggi. Tapi kita bakal bergeser lagi, Turtle udah terspawn untuk ketiga kalinya. Tapi dari seorang Luke masih harus mengalami satu hal yang tidak mudah. Masih satu wide hook, kurang panjang. Itu kalau misalnya dikit lagi dipanjangin mungkin lo bisa tertangkap. Tapi Dreams begitu beraninya untuk bisa menangkap dan hanya langsung di-clear oleh seorang Clover. Dan harusnya barusan ada defensive item yang sangat kebingungan untuk menangani di satu attack yang udah masuk. Dan juga di bagian atas udah hancur buat turretnya. Dan sekarang ada 12 langsung dikeluarkan begitu saja karena kemampuannya langsung pas. Namun Sujin masih berhasil kabur dari tersebut. Ada DHS di dalam tubuh dari 1-1 sekarang. Tas masih di area mid dengan Lunox yang digunakan. Franco, tapi bagaimana caranya? Lihat, satu rotasi yang sangat-sangat cepat sekali udah bergerak ke bagian bawah. Kadera akan menjadi korbannya. Tidak, karena crossbow yang langsung dikeluarkan begitu saja. Masih ada Regent SK dimiliki oleh Dal. Dan Dal masih selamat. Masih bisa selamat dengan region yang begitu besar. Tapi sudah kita hasilnya kok karena seorang Dream masih bisa recall untuk seorang Lord. Tapi tidak, dengan Dream dibantuin recallnya dipulangin. Jadi nunggunya lebih lama. Geekfam selalu ada pertukaran yang mereka bisa lakukan. Meskipun mungkin targetnya satu hilang, masih ada target yang lain yang bisa mereka dapatkan. Dan dengan cepat mereka sekarang melakukan sebuah pertukaran. Satu ototara ada di bagian bawah dan langsung dihancurkan. Tapi Sujin, wow, Ketangkep ya. tertangkap basah Sujin kali ini. Berhasil diamankan. Purple Buff tetap berhasil diamankan juga oleh Janakit ya. Dan di area mid mereka mulai bergerak. Baloiski masuk ke dalam rumputan. Akan Tyrannus-nya kena, tapi ternyata masih bisa digocek. Ada Super Plus yang harus dikeluarkan begitu saja. Namun untuk kali ini belum ada satu player pun yang berhasil kena dari FN yang udah dikeluarkan. Dan Guardian Bulwark-nya menahan Chaos Assault yang udah dikeluarkan oleh Lunox. Iya, 16 emang gak connect ke arah siapapun. Tapi dengan satu pressure kayak gitu aja, outer turretnya udah hilang. Bahkan 3 outer turret dari EVOS Legends sudah diruntuhkan. Membuat mereka harus lebih berhati-hati lagi, ngecek terlebih dahulu dari seorang Dreams. Dan mungkin ini bakal jadi salah satu asuransi ya, dengan adanya Dreams ini. Iron Hook-nya connect ke arah satu pemain, mereka jauh lebih unggul dari kuantitasnya. Dan itu bakal jadi keuntungan buat mereka. Yes, masih cukup berimbang. Dari sisi goldnya nggak terlalu jauh berbeda juga. Dan kali ini Janakit ada satu concentrated energy yang diamankan oleh dia. Jadi selain daripada dapetin buat lifesteal, dia juga masih akan mendapatkan tambahan HP untuk bisa jauh lebih tanky. Semisal dia ada di garis depan, dan kita tahu sekarang dengan adanya mungkin nerf ya dari Julian ini banyak kan dipakai adalah Essence Sword. Wah, langsung ada flicker dan juga Bloodhound memang mengunci pergerakan dari Luke. Gak boleh, barusan ada damage yang begitu banyak masuk di rekan-rekannya, tapi Lord terbuka dengan begitu bebas. Mereka berempat, mereka kalah dari sisi quantity. 4 lawan 5, semuanya mulai berkumpul. Ada ledakan-ledakan yang dikeluarkan, tapi Baloiski mulai aja memberikan sebuah backup terhadap rekan-rekannya. Belum lagi Elzura ketahuan posisinya, ada satu Renner yang udah masuk ke dalam tubuh dari Elzura. Legends masih bisa di pop up dan Geekfam pastinya pengen mencoba melakukan pertukaran setelah tadi Luke-nya ditumbangkan. Tapi Luke sudah kembali, kali ini mungkin bakal ada satu perbedaan ketika udah ada badan yang bisa diberikan oleh Geekfam di bagian terdepan. Beberapa cicilan juga mencoba untuk memancing keributan di area sekitar sungai bagi EVOS Legends dan Kadera. Gak bakal tinggal diam karena tarikan dari seorang Dreams. Berhasil cari lagi digigit Luke. Tebaga 2 kalinya dalam beberapa waktu yang sangat memungkinkan. Tapi Elzura berhasil membalikan keadaan setidaknya, menukar dengan
dengan pergerakan dia yang sangat amat tinggi dan space tercipta di area Lord untuk Geekfam. Wow, kehilangan momen seperti itu EVOS Legends karena mereka berhasil tadi menekan dari Geekfam. Coba lihat, chain energy-nya udah dikeluarkan pula. Gelar berusaha untuk maju, ada Darkning yang udah dikeluarkan pula. Tasnya mencoba untuk maju, memberikan sebuah damage, tapi untuk kali ini dengan tidak adanya lagi retribution di dalam tubuh dari pemain Geekfam, bahkan one-one-nya berhasil untuk ditumbangkan. Dan sekarang Suzuki berhasil mendapatkan langsung karena Lord tersebut dan Baleski berusaha untuk bisa pulang dan juga lari dari kejaran yang diberikan oleh Dar. Tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi karena diikuti robot tersebut. Waduh, Dolar kali mendapatkan satu eliminasi, tapi belum selesai sampai di sana. Elzura masih menjadi target berikutnya, dipukul mundur oleh seorang tim supaya target mereka outer turret harusnya bisa diamankan oleh EVOS Legends dan Suzujin. Mereka kali begitu baik, hanya satu kali ditumbangkan di awal-awal, tapi 6 assist yang diamankan oleh seorang Suzujin. Itu agak sayang sekali cuma karena tadi kalau kita lihat itu Kadira overextend untuk dapat timnas. Yang kurang satu kali hit, tapi Clover datang. Dari Clover ke backup. Langsung tumbang. Kena Wesker. Langsung hilang masalah Wesker untuk masing-masing dari sisi Marksman. Itu kan HP lemah banget, walaupun tadi masih ada Stellar Plus ya di dalam Dewan, tapi nggak bakal kuat juga. Pengguna Uranus terbanyak di MPLPS season 9 adalah Gelar dengan 11 kali pick, 6 kali kemenangan. Itulah hasil yang memang sudah digunakan pula oleh Gelar, dan sekarang dia berkiprah di MPL ID. Seperti apa lagi hero-heronya? Nah, ini menjawab pertanyaan kenapa Uranus-nya begitu sustain, kalkulasinya juga begitu bagus dari seorang Lord dari game kali ini. Dan Lord yang udah mulai masuk di area atas menghilangkan langsung inner turret dari Geekfam. Dreams sudah berjaga di sana, ini harus lebih berhati-hati ketika airlock-nya mulai di pop up karena ada pemain yang berdekat sana dalam saja. Baru dibilang Elzura harus bersamakan pelatihan, gak ada Black Shoes yang bisa terpapar, bahkan Power Sky juga harus dihilangkan. Dapat kompleks saja sekarang sama Suzujin, tapi Suzujin harus mundur terlebih dahulu. Geekfam bisa bertahan dengan 3 pemainnya saja. Aku kaget, aku pikir ada satu hero yang berhasil ditarik, tapi ternyata hanyalah satu gerobak yang berhasil diamankan. Tapi mereka berhasil menguasai area pekarangan pertahanan yang dimiliki oleh Geekfam. Kadera berusaha untuk maju dan juga membuka weakness point yang akan langsung diambil dan juga dipecahkan. Tapi untuk kali ini gelarnya tetap stay di dalam hal tersebut dan juga memancing. Tapi Suzuki dengan defense shotnya mulai memberikan damage di bawah. Ada satu bestar yang akan dihancurkan dan mereka akan siap untuk melakukan tipe kembali. Nah, ini sih Suzujin bener-bener kayak maling ya, ketika dia datang cuman ngasih satu pertukaran objektif, habis itu dia langsung balik lagi. Kalau misalnya ada chance Tempest of Fate, oke dia keluarin, tapi habis itu balik lagi. Dan ya ini kepercayaan banget sih karena 4 pemain lainnya dari EVOS Legends. Dan dari segi item missions-nya, silakan Amawa. Kalau kita lihat dari Suzujin sendiri, dia cuman shoes. Dan sisanya udah langsung mengarah ke item-item damage juga, ada Windfall Berserker, Endless, dan juga BOD. Jadi udah cuma putus sepatu, dan memang dengan mungkin ya dengan adanya nerf atau adjust ke arah dari ringan sekarang dari HP growth-nya tipis, dan ya udah dia nggak bisa team fight untuk head to head, dia bakal masuk sebagai orang yang terakhir untuk membersihkan lawan-lawannya. Ya ini sesuai dengan emblemnya juga ya Om yang tadi kita bahas, dimana dia nggak terlalu ngebajakin ke arah movement speed, lebih ke arah attack aja. Lebih ke arah attack, tapi shoes-nya udah di-upgrade jadi tough. Udah punya takut sekarang. Wih, gelarnya berhasil lagi kan? Berhasil lagi untuk memancing untuk ke B, tapi itu kali ini dia membawa seluruh lawannya untuk bergerak langsung ke area dari lot tersebut. Iron Hook-nya udah mulai connect lagi, charge-nya langsung aja nampol karena Franco memberikan balasan. Ada lagi sebuah pergerakan di mana tadi defense shot-nya hampir mengenai karena player dari Geekfam, tapi mereka semua memilih untuk mundur. Akankah udah ada pergerakan maju ke bagian depan, tapi ternyata masih gagal untuk bisa mendapatkan player-player dari EVOS Legends. Dan sekarang ada serangan balas yang langsung dilakukan, di mana tadi konselnya dan udah ada si pembegalan di bagian belakang. Sekarang ada pergerakan di Suzujin mendapatkan langsung karena satu orang, tapi langsung dihajar habis-habisan aja. Suzujin berhasil langsung dihancurkan 1-1. Lolita malah menjadi korban kedua, dan juga udah ada Gelar sebagai tembok utama di bagian depan memberikan sebuah backupan. Masih belum selesai karena Lord akan segera hadir di area mid lane. Kadera still survive di sana, bisa menjadi satu momen snowballing ketika sebuah momennya pecah, tapi datang tiba-tiba dari sisi lain mendapatkan suara Kadera.